Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NIM 22022-082. Di sini saya akan membahas tugas saya yang berjudul komunikasi dalam organisasi. Adapun definisi dari komunikasi dalam organisasi, Berlo mengemukakan bahwa komunikasi sebagai suatu hal yang penuh keberhasilan jika penerima pesan memiliki makna terhadap pesan tersebut, bahwa makna yang diterima sama dengan apa yang dimaksud. Adapun fungsi dari komunikasi dalam organisasi, menurut Lily Wery, terdapat dua fungsi komunikasi organisasi secara umum dan khusus. Adapun secara fungsi umumnya, yang pertama yaitu untuk menyampaikan informasi kepada individu atau kelompok tentang bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan yang bisa disebut sebagai job description. Yang kedua yaitu untuk menjual sifat berupa gagasan dan ide, pendapatan dan fakta yang dibutuhkan oleh sebuah instansi yang membutuhkan tenaga ahli yang mempunyai sifat profesional di bidang komunikasi di dalam organisasi. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi organisasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk memukakan pendapat. Yang kedua yaitu ada fungsi umum, yaitu meningkatkan keterlibatan anggota organisasi secara fisik dan mental mengenai hal apapun yang terjadi di organisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan hubungan relasi antara anggota organisasi. Yang ketiga yaitu membuat para anggota memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat ambigu. Max Weber juga mengatakan bahwa terdapat 4 pola komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu pola rantai. Pola rantai adalah pola komunikasi organisasi yang biasa diterapkan organisasi formal. Yang kedua yaitu pola lingkaran, mirip dengan pola rantai. Pola komunikasi lingkaran harus memiliki prosedur tertentu untuk seorang bawahan yang ingin berkomunikasi dengan pemimpin. Nah, yang ketiga yaitu pola roda. Pola komunikasi roda adalah pola komunikasi yang membutuhkan peran seorang manajer yang berperan sebagai pusat komunikasi setiap anggota organisasi. Nah, yang terakhir yaitu pola saluran total. Nama lain dari pola komunikasi saluran total adalah komunikasi manajemen partisipatif. Komunikasi ini bersifat demokratif di mana setiap anggota bebas berkomunikasi tanpa perantara. Selanjutnya yaitu proses komunikasi dalam organisasi. Istilah proses dalam komunikasi pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah dan tidak ada hentinya dalam rangka penyampaian pesan. Proses komunikasi merupakan proses yang timbal balik karena antara si pengirim dan si penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian akan terjadi perubahan tingkah laku di dalam dari individu, baik pada aspek kognitif dan afektif atau psikomotor. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teori komunikasi. Teori struktural klasik yang berkembang sejak tahun 1080-an dan dapat disebut sebagai teori mesin. Yang kedua yaitu teori neoklasik atau hubungan manusia. Teori ini diperkenalkan oleh Elton Mayo dan muncul karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik atau teori mesin. Nah, yang ketiga yaitu teori fusi. Teori ini diperkenalkan oleh Bakke dan pada tahun 1957 Argyris menyempurnakan pendapat Bakke. Teori fusi berawal dari kesadaran Bakke pada tahun 1090 mengenai kesadaran mengenai kepuasan minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi.
Yang keempat yaitu teori peneliti penyambung. Teori ini dikembangkan oleh Reins Likert yang menggambarkan mengenai struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok, dan teori ini Likert menjelaskan bahwa terdapat penyedia yaitu anggota dari dua organisasi atau kelompok tersebut. Yang kelima yaitu teori sistem sosial. Teori satu ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu manfaat komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang kedua yaitu pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pemimpin organisasi sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik sehingga antara anggota dan setiap pemimpin unit memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Yang keempat yaitu mengetahui organisasi komunikasi organisasi dapat membuat seseorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Memahami mengenai teori komunikasi organisasi dapat memimpin maupun anggota dalam sebuah organisasi. Kesadaran ini dapat meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh bersama.